bisa duduk, tapi mungkin tidak lama dia akan dikudeta gitu. Gitu. Jadi ini tidak akan bertahan lama gitu, kecuali orang yang memang sudah ada pakaiannya gitu. Jadi maksudnya Bunda ini Bunda harus dalam petunjuk Bunda itu Bunda diminta berdampingan sama Bapak Prabowo begitu? Tidak. Tidak ada petunjuk ke sana, tetapi kan gitu. Apabila memang kalau secara batin memang saya dengan Pak Prabowo ada keterkaitan yang sangat dekat. Masya Allah. Gitu. Ya, karena saya sekali lagi bilang di dalam diri saya ada Dewi Bulan dan di dalam diri Pak Prabowo ada Dewa Bulan. Itu secara batin ya. Ya. Nah, tetapi memang saya sangat mengagumi beliau karena jiwa beliau yang begitu kesatria gitu. Ya. Beliau orang satu-satunya yang mencintai negeri ini dengan sangat tulus gitu. Iya. Beliau tidak memikirkan keegoisannya, tidak memikirkan dirinya gitu kan, menghilangkan semua harga dirinya demi untuk negerinya gitu kan. Terus setahu Jadi memang jadi memang kalau memang beliau itu bisa didukung dan saya dipertemukan insya Allah gitu. Kalau memang ini ada kaitannya dengan beliau gitu ya. Kalau Yang jelas semua pakaian itu ada dalam arti di sini ada Ratu Adil, ada Sang Kisnasi, ada Satria Piningit Sejati ada. Jadi di sini juga ada kalau secara ruh dikatakan ruh keilmuan itu karena ini kan ruh keilmuannya tidak menggunakan syarat-syarat tertentu, tidak ada mantra-mantra, tidak juga ada aji-aji. Jadi ini betul-betul hanya kepada Allah, itu yang dinamakan sirrullah ya. Jadi memang saya nggak ada syarat-syarat apa-apa gitu. Ya. Nah untuk itu makanya siapapun itu yang memang haknya sebagai Satria Piningit Sejati otomatis dia akan ada di dekat saya gitu. jadi yang tadi dibilang di sini ada Satria Piningit, di sini ada Ratu Adil. Berarti di sini itu di mana yang dimaksud Bunda? Di dalam diri saya. Oh, di dalam diri, bukan di sebuah daerah, bukan? Gitu. Di dalam diri saya itu ada ruh keilmuan. Sebetulnya ruh keilmuan. Ruh keilmuan itu sebagai Ratu Adil karena memang seperti halnya yang dikatakan penyeimbang alam sebetulnya kan. Dikatakan bahkan insya Allah untuk pertahanan dan keamanan, bahkan untuk melawan teknologi yang sekarang sedang dipersiapkan oleh para ilmuwan, yaitu senjata biologi yang bisa dibilang itu dalam skala kuantum mereka membuat bahkan lebih kecil dari virus corona. Mereka membuat sebentuk chips itu untuk pengendali gitu ya, yang 5G itu ya, mereka masukkan ke dalam tubuh manusia. Nah itu juga insya Allah bisa diatasi gitu. Yang pakai 5G itu ya, 5G ya, yang pakai 5G sekarang kan 4G yang mau dibuat 5G itu ya. Nah ini kan ada yang akan diluncurkan gitu kan, dan ini sudah ada cara penanggulangannya dan itu di luar pemikiran manusia. Karena saya bisa buka portal gitu. menyerap semua penyakit itu. Gitu. Jadi secara kemampuan memang Ratu Adil sampai seperti itu kemampuannya. Alhamdulillah. Berarti Ratu Adil juga saya dengar akan membakyat umat. Apa Anda sudah mendapatkan petunjuk itu juga atau tugas itu? Kalau Ratu Adil tidak membayar, tapi kalau Imam Mahdi iya. Jadi ada bedanya, jangan disamakan. Ratu Adil itu
itu seorang wanita, Imam Mahdi itu memang utusan Allah. Jadi kalau Satria Beningin itu ada, dan ada di dalam diri saya juga Satria Beningin, dan apakah nanti akan meniti seorang lain yang akan mendampingi, karena status seorang pemimpin itu harus laki-laki, gitu kan? Sehingga mungkin akan meniti. Ya. Terus sudah Tapi kalau secara keilmuan Al-Mahdi itu sendiri memang sempat secara roh keilmuannya sempat menitis gitu kan, kepada saya, tetapi Allah alam, karena ini saya mengembalikan ini ke yang sebenarnya, dalam arti itu memang Allah turunkan nanti di Mekah ya, dalam arti penunjukannya, pembaiatannya kan gitu ya, bukan di Indonesia, tapi bisa jadi itu dari Indonesia kan gitu. gitu. Sudah ketemu dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi? Sudah tahu Saya orangnya? belum ketemu. Oh, belum ketemu. Oh gitu. Iya. Ya mudah-mudahan dapat petunjuk ya Bunda ya, untuk ketemu dengan Al-Mahdi, Imam Mahdinya, dan semoga nanti akan tercerahkan setelah pertemuan kita. Sudah mendapat ilmu syafaat Nabi Muhammad. Coba kasih ilmu syafaat Nabi Muhammad, Abah. Mau dikasih ilmu syafaat Nabi Muhammad? Ya mau apa, bagaimana? Memang seperti apa? Ayo dijelaskan ilmu syafaat Nabi Muhammad. Memang banyak sekali saya berikan melalui HP. Mungkin tamu saya yang datang dari langit ini yang bisa mampu menerima ilmu syafaat Nabi Muhammad ini. Berkali-kali saya menyampaikan di HP, boleh direkam, boleh ditulis oleh tamuku yang datang dari langit ini. Tolong diterima ilmu syafaat Nabi Muhammad. Kalau izin Allah, langsung akan mendapatkannya, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Kalau tidak ada izin Allah gimana, Abah? Dikunci menurut saya. Itu karomahnya beliau. Kalau tidak ada izin Allah, Allah tidak menghendaki, akan tertutup, terkunci sampai kiamat, nggak bisa bicara, Abah. Gitu. Kalau ditulis Boleh. bisa lancar, kalau tidak diridhoi Allah juga akan bercoret, bisa menjadi naga, bisa menjadi gunung, bisa menjadi gelombang tsunami. Nah, nanti akan ada pemberitahuan apa arti coretan tersebut. Itu Bunda. Tolong diterima. Iya. Apakah Mudahan dapat ridho Allah. apakah diterima melalui HP direkam? Langsung aja. Apakah diterima melalui tulisan? Nah ini, jadi kalau dapat Sebentar, cara merekam. memang nasib ya, memang nasib baik. Iya. Merekam sambil telepon gimana? Iya, enggak apa-apa. Boleh direkam juga, karena di mana Tulisan aja, Abah. ya Awalnya dulu Tulisan aja. awalnya dulu di Saya tulis. gini, awalnya dulu didengarkan untuk melihat kelulusan dan ketidaklulusannya Bunda ya. Nah, setelah nanti lancar, terus Abah udah mengucapkan, nanti saya WA akan diberikan artinya juga kan. nanti dikasih tahu artinya juga. Silahkan ditunggu. Iya, boleh. Ya, silahkan Abah. Iya. Sebelum saya menyampaikannya, saya memberikan uraian sedikit. Di mana pengajian umum pada akhir-akhir zaman ini selalu dibicarakan ilmu syafaat Nabi Muhammad. Selalu disebut syafaat Nabi Muhammad. Kita mendapat syafaat Nabi Muhammad itu pada hari kiamat. Itu katanya. Iya. Jadi
seharusnya dari sekarang kita dapat ilmu syafaat Nabi Muhammad, bukan sampai hari kiamat. Oh gitu ya Pak. Iya. Ilmu syafaat Nabi Muhammad ini banyak sejarah. Bahkan saya pakai topi Nabi Muhammad dan berikan 4 di kampung kami, di kubur kami. Saya bawa topi dari Nabi Muhammad. Tetapi saya sering ditanya juga, apa maksudnya Nabi Muhammad memberikan topi pada saudara, katanya orang-orang. Terus saya jawab, untuk menjaga keselamatan syariat Islam sampai hari kiamat. Begitu saya jawab. Ini munculnya virus corona ini kan udah hampir-hampir syariat Islam sudah tertutup ini ya. Betul apa enggak? Maksudnya seperti apa? Atau Iya. apa? Iya. Sekarang sudah siap untuk merekam? Saya nggak bisa merekam apa. Nanti ya Pak. Cuma Nanti dikasih anunya. Kalau begitu didengarkan saja. Iya. Nanti kapan-kapan ditulis. Dilihat dulu lulus atau tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kumandang matahari seperti bintang muda, rupa putar hingga singgih, cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya Rasulullah, cahaya Al-Quran, cahaya iman. Wujud Adam, mani, kandang, makam, payung Rasulullah dibaca 3 kali atau lebih. Berarti lulus Bunda menerima melalui pendengaran. Lulus pendengaran. Kalau sudah lulus pendengaran, otomatis akan lulus untuk menerimanya. Untuk menerimanya melalui tulisan dan melalui rekaman. Tetapi nanti pada waktu tertentu menerimanya supaya bisa masuk ke dalam hati nurani. Artinya, maksudnya ya gimana Pak? artinya memandang matahari seperti bintang muda. Apa yang ada di alam dunia ini kita pandang dengan baik. Rupa putar. Kita ini berputar-putar untuk mencari 3. Kita ini berputar-putar untuk mencari 3. 1 untuk mencari ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk mencari rezeki yang halal, yang berkah, dan untuk mencari jodoh seperti yang saya ceritakan tadi. Hingga singgih, kita ini singgah di alam nyata ini, di alam dunia ini. Umur kita sehari semalam. Boleh lama, boleh kapan, kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya Rasulullah, cahaya Al-Quran, cahaya iman. Itu adalah cahaya kebagusan di sisi Allah. Cahaya kebagusan di sisi Nabi Rasul. Dan cahaya kebagusan agama bangsa dan negara, tokoh-tokoh agama, kebagusan. Semuanya kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan kebaikan. Wujud itu sifat daripada 20. Adam asal usul kita menjadi manusia. Mani bibit kita menjadi manusia. Kandang wajah kita di dunia ini. Alhamdulillah bisa lulus. Kok berkali-kali saya memberikan orang jarak jauh kok tidak bisa berbicara. Kok langsung tamu saya dari langit ini bisa menerimanya. Sekarang kelebihannya ilmu syafaat Nabi Muhammad ini. 1, dibaca 3 kali setelah selesai sembahyang 5 kali sehari semalam. 2, dibaca pada waktu akan tidur, wudu dalam keadaan bersih. 3, dibaca pada waktu
naik kendaraan roda 2, roda 4, darat, laut, udara. 4. Dibaca pada waktu berhadapan dengan orang-orang besar, presiden, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. 5. Dibaca pada waktu buka buku pelajaran bagi anak Nusantara. Ke-6. Dibaca pada waktu buka dagangan di rumah, di jalan, di toko, di pasar. 7. Dibaca pada waktu masuk hutan belantara yang banyak mengganggu kita, yang angker-angker. Itulah kelebihan ilmu syafaat Nabi Muhammad SAW. Inilah ilmu yang saya pakai di Pulau Lombok untuk menghadap ke rumah gubernur, bupati, wali kota, tetapi menjadi kenyataan. Kemarin-kemarin saya diundang pergi ke pendopo gubernur. Wah, luar biasa pandainya caleg-caleg yang saya dukung ini. Caleg-caleg ini sudah menyerbu sama saya ini untuk minta bantuan. Manusia berencana, Tuhan menentukan. Itu saya jawab. Alhamdulillah, tamu saya ini saya terima bagikan turunnya Lailatul Qadar pada diri saya, dan ibu juga mampu menopang ilmu Lailatul Qadar atau ilmu syafaat Nabi Muhammad, cahaya bagikan ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua keluarga tamu saya ini selamat dunia dan akhirat, dan dipergunakan umur yang panjang ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keterangan ilmu syafaat Nabi Muhammad.